Shalom Godly Family yang dikasih Tuhan. Mari kita meneduhkan hati dan menghadirkan semangat dengan firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 25 ayat 2-35. Saya akan membacakan ayat yang ke-32 demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini." Amin. Tema kita adalah merespon masalah atau menyikapi masalah. Daud memiliki masalah di mana kebaikannya dibalas dengan kejahatan. Kebaikan Daud adalah telah melindungi, telah menjaga dan mengamankan apa yang dimiliki oleh Nabal, baik ternak maupun orang-orang yang bekerja pada Nabal. Tetapi ketika anak buah Daud datang pada Nabal untuk meminta belas kasihan di waktu pengguntingan bulu domba, mendapatkan penghinaan. Nabal adalah orang yang jahat, orang yang kaya raya, punya perusahaan, tetapi dikatakan orang yang kasar dan tidak memiliki belas kasihan. Kesukaannya adalah mabuk-mabukan dan pesta pora. Godly Family, bagaimana meresponi masalah? Masalah yang datang tidak diundang, tetapi pergi dan perlu penyelesaian dengan bijak. Yang pertama adalah kemarahan. Daud marah. Daud sebagai pemimpin dari kelompok 600 orang untuk memerintahkan anak buahnya untuk meminta makan atau belas kasihan dari Nabal, tetapi mendapatkan penghinaan. Di ayat 21-22 Daud katakan, "Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan." Sehingga kemarahan Daud memerintahkan anak buahnya untuk menyandang pedang dan membunuh setiap laki-laki yang ada di tempat Nabal. Kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan, amarah tidak mengerjakan hal yang baik di hadapan Allah. Dari Yakobus 1 ayat 20. Bahkan Mazmur 37 ayat 1 mengatakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Kemarahan berlawanan dengan kesabaran. Mari ketika kita menghadapi masalah, kita merespon dan mengendalikan kemarahan kita, karena itu akan menghancurkan kita. Respon yang kedua yaitu rendah hati. Laporan bujang dan tentang Nabal dan kemarahan Daud sampai kepada perempuan yang cantik dan bijaksana, yaitu Abigail, istri dari Nabal. Tindakan yang bijaksana dilakukan oleh Abigail dengan rendah hati. Selain membawa makanan dan kekayaannya, dia datang kepada Daud untuk meminta maaf bagi suami dan keluarganya, dan sujud sampai ke tanah kepada Daud yang sedang dikuasai amarah. Keberanian menyampaikan nasihat dan kerendahan hatinya dapat meluluhkan Daud dari kemarahannya. Firman Tuhan juga katakan, jawaban yang lemah lembut akan meredakan kemarahan. Mari kita merespon setiap masalah yang hadir dalam hidup kita dengan rendah hati dan terbuka terhadap firman Tuhan. Terakhir, yang ketiga, respon yang menyelamatkan. Ayat 32-35. Nasihat firman Tuhan yang diterima dengan terbuka dapat menyelamatkan. Membuka hati untuk firman Tuhan
sama dengan memberi kesempatan kepada Allah untuk menjadi hakim dan mengadili setiap kehidupan kita. Daud dicegah dari dosa, yaitu hutang darah, oleh nasihat dan kerendahan hati dari Abigail. Dan masalah yang kecil ini akan menghancurkan nama baik Daud yang akan menjadi raja yang besar dari Israel. Dia katakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau yang mencegah aku dari hutang darah dan mencari keadilan sendiri. Daud terhindar dari penyesalan dan hutang darah. Itu adalah respon yang menyelamatkan. Godly family yang dikasih Tuhan, ada kalanya ketika kita meresponi masalah yang ada dalam hidup kita dengan kemarahan, sehingga kita banyak kerugian atau penyesalan. Tetapi ketika kita merespon masalah dengan rendah hati dan berserah kepada Tuhan, pasti akan menyelamatkan kita dari kerugian yang besar. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk nasihat dari firman-Mu yang mana kami setidaknya boleh mengendalikan diri ketika terjadi masalah. Tidak dikuasai oleh amarah, tetapi kami dengan rendah hati datang dan menerima, terbuka terhadap firman-Mu, sehingga kami terselamatkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Terpujilah nama-Mu, berkatilah umat-Mu sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.